Kalau habis ini jangan ada yang tanya ya, Mas itu power jangan berapa harganya, jangan ditanya, jangan tanya. Dan jangan pernah dibandingin, Mas kalau misalkan sama Paslab gimana, enggak masuk. Akhirnya setelah sekian lama kembali lagi di podcast Berani, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Gokil. Mantap sekali. Jadi setelah sekian lama ya, ini datang lagi karena sekarang itu sound engineer tuh mulai sibuk, guys. Jadi buat teman-teman kalau memang punya kenalan, coba jangan cuma kasih rekomendasi, kalau kenal langsung kasih aja nomor teleponnya gitu loh. Kita akan dengan senang hati nyamperin buat ngajak ngobrol. Tak perlu berlama-lama lagi. Ini ada satu orang yang mungkin teman-teman juga nggak tahu siapa, tapi dampaknya dan kerjanya dan sistemnya wah top. Langsung aja, Mas Teguh. Beli. Bukan. Mas Teguh. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu, lihat aja bajunya nih. Tuh lihat tuh. Hitam. Enggak. Jadi kalau dari bajunya aja kita udah bisa lihat. Jadi Mas Teguh ini adalah project manager di PT Promedia. Jadi Mas Teguh yang membawahi langsung urusan speaker DNB. Betul Mas Teguh ya? Ya, betul. Betul. Speaker DNB. Ada yang tahu DNB? DNB Audio Technik itu made in Jerman. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Untuk semua urusan teknis, semua urusan project, semua urusan instalasi dan tetek bengeknya langsung diurusi dan dibawahi oleh Pak Teguh langsung di sini. Ya. Nah, Mas Teguh. Ya. Gimana Pak Satrio? Waduh. Yang pakai Pak, gue pakai logo aja kali. Pakai logo aja deh. Mas Teguh. Ya. Mas Teguh sebelum sampai sekarang ini kan ngurusin DNB, Mas. Oke. Dulu sampai itu belajarnya apa sih? Wah, banyak ya. SD, SMP, SMA. Oh iya. Bukan. Maksudnya dulu kenal audio itu apa yang dipelajarin gitu loh? Oke, kenal audio memang dulu itu ya berawal dari tempat ibadah sih. Jadi awalnya. Memang awalnya dari tempat ibadah memang apa ya? Dulu sebenarnya backgroundnya sih musik. Karena waktu itu ya memang tempat ibadahnya itu memang kurang proper, segala macam, nggak ada apa ya kalau kita bilang operator, ya nggak ada operatornya sound system. Jadi ya ketika kita main ngerasa nggak enak ya kita utik-utik sound. Nah mulai dari situ sih. Berarti based on itu ya? Jadi based on itu. Bener-bener otodidak ya? Bener-bener otodidak, betul. Mengenyam pendidikan nggak, Mas? Mengenyam pendidikan nggak? Oh, kasihin deh. Pendidikan soundnya, jadi enggak ya, Mas? Zaman itu enggak sih. Itu tahun berapa tuh, Mas? Wah. Pertama kali, Mas? Itu SMP SMA sih. Sangat. SMP SMA. Zaman SMP SMA lah, ya main musik itu di gereja. Masih dengan mixer analog yang ya, masih. Tapi channelnya dikit. Ya, 24 channel itu waktu itu, 24 channel. Enggak sih. Ya segini lah ya. Waktu itu apa ya, Meki Onyx enggak? Onyx 24. Onyx 24, tapi yang seri dulu ya? Iya, analog. Seri dulu analog. Analog. Dari situ udah, tapi kan waktu itu kan iseng-iseng, Mas. Iya. Terus akhirnya yang membuat Mas Teguh akhirnya berpikir kayak, wah, seru nih bidang. Ya sebenarnya sih masuk ke dunia audio sih nggak sengaja sih sebenarnya. Tapi ya ya maksudnya dibilang nggak sengaja juga kita yakin juga itu nggak ada kesengajaan. Jadi memang betul. Dulu Pak SMA, kuliah pun jurusannya pun IT sebenarnya. Ya, IT deh. Untuk informasi lagi, Mas Teguh ini sebetulnya dia bisa perbaikin router, dia bisa perbaikin laptop, nambah SSD sendiri, benerin lampu, segala macam dia bisa beresin. Iya. Segala macam, CCTV dimainin, IP address diacak-acak, semuanya pokoknya deh. Mas Teguh ini bisa. Basicnya ternyata memang IT ya, Mas ya? Iya. Nah, terus ya memang basicnya IT, terus ya suka musik, suka audio, ya masuk ke dunia ini. Ternyata pun waktu masuk di dunia audio, nggak lama dari itu memang mixer digital memang sudah ada ya, apalagi terus keluar mixer digital pertama-pertama, lalu sampai yang seri-seri sekarang itu sih semua ya based on IT semua. Jadi ya sebenarnya ilmunya juga kepake juga sih. Gitu, tapi Mas Teguh, berjalannya waktu dari otodidak itu
SMA lalu kuliah. Nah, pertama kali kerja di bidang audio tuh di mana? Pertama kali kerja in charge 100% 24 jam urusan. Dulu sih namanya sih Kairos Media Pamuja. Oh, Promedia tipe lama. Versi 1. Iya. Betul, sebelum discontinue. Sebelum discontinue tuh. Jadi buat teman-teman sekalian, mungkin tahu dulu Promedia sebelum menjadi Promedia namanya adalah Kairos Media Pamuja. Kairos Media KMP. Pamuja. Jadi masih satu grup lah ya kita. Ya, dulu. masih satu grup. Satu grup. Jadi, tapi memang berarti dari awal itu tahun berapa tuh masuk tuh? 2010 sih. 2010. 2010 Oke. kita masuk. Bentar, tahan dulu. Dari 2010 kan SMP ke 2010 kan jauh tuh, Mas. Iya kan? Lumayan jauh. Nah, itu di sela itu Mas Teguh ngurusin apa lagi selain dari gereja? Apakah Mas Teguh pernah masuk rental? Oh, enggak sama sekali. Lebih banyak di gereja ya, karena memang apa ya jam terbang di gereja itu ya aku nggak ngerti ya, nggak pernah masuk ke dunia rental ya. Tapi maksudku Sabtu Minggu itu kita itu kalau memang ngurusin ibadah itu Sabtu Minggu itu memang full. Apalagi kalau Minggu kan dari pagi sampai sore. Kalau nggak main musik, yang dampingin dampingin sekaligus minta ilmu dan nyuri ilmu sebenarnya. Dari si yang mixing operator itu sih gitu. Jadi awal-awalnya dari situ. Di Jakarta tuh, Mas? Enggak, masih di Semarang. Masih di Semarang. Masih di Semarang, berarti belajarnya otodidak itu sepanjang dari SMP sampai akhirnya masuk ke sampai ya SMA, kuliah gitu sih. Itu masih ngurusin audio juga? Masih. Di gereja yang karena sama? Memang kebetulan sebenarnya di satu gereja, nah di tempat ibadah itu memang collab maksudnya dengan gereja-gereja lain itu memang bagus ya. Jadi memang ya ada istilahnya apa ya, kalau di sekolah mungkin studi banding atau segala macam. Bukan studi banding juga ya, tapi maksudnya kalau di gereja itu kita ada, namanya apa ya? Tukar altar atau apa sih, aku kok lupa ya namanya. Pelajar gitu? Enggak. Jadi kita tuh bisa ngisi di gereja lain bisa ngisi di tempat kita gitu. Iya. Tapi waktu itu pun juga cuman urusan musik. Jadi ketika saya ngurusin sound itu, bahkan belajar sound ya waktu yang memang di dalam kandang sendiri gitu sih. Sampai gereja apa tuh, Mas? Itu di Semarang sih, GIA Pringgading ya. GIA Pringgading. Sekarang sistemnya udah top. Sekarang sih masih dan mereka pun juga maksudnya barusan kok nggak barusan sih. Mungkin berapa tahun ya sebelum pandemi ya, 2 tahun 3 tahun sebelum pandemi sih mereka pun juga sudah update ke digital segala macam ini sih. Ya memang kebutuhan sound sekarang kan memang dunianya udah digital semua. Digital semua sih. Akan lebih gampang soalnya teknologi kan. Betul. Memudahkan sekali ya kalau sekarang. Memudahkan, betul. Sampai akhirnya dari situ terus menekuni bidang dan bekerja di Kairos Media Pamuja. Ya, itu sih. Pertama lu udah ketemu DNB belum, Mas? Belum. Waktu itu apa, Mas? DNB aja kita nggak ngerti ya. Apa ya, DNB itu kita ketemu itu baru, aku lupa deh, 2013 kali ya. Awal tuh apa pegang awal tuh kita pegangnya EAW, RCF, Turbo Sound. Masih satu ini ya, masih sharing ya. Iya, Turbo Sound, Mayer. Mayer udah ada tuh, Mas? Udah. Mayer udah ada. Mayer berarti emang dari awal masuk si Kairos Media Pamuja itu memang belajarnya memang udah barang-barang kelas high juga ya. Ya, dan kebetulan pun ya ada di ekosistem yang bagus ya, maksudnya kita masuk di sebuah company yang dimana punya ekosistem, dimana punya teman-teman, punya senior-senior yang mau sharing ilmu segala macam, dan kita di situ digembleng. Pastinya. Mungkin soalnya kan kalau untuk audio sendiri sound system susah ya sekolah di Indonesia ya, mungkin nggak ada jurusan resminya segala macam. Bahkan salah satu senior itu dia memang lulusan dari luar negeri dan memang dia ngambilnya untuk jurusan sound system gitu. Memang dia dari elektro dan dia memang dari karena pencabangan, kalau aku nggak ngerti sih kalau di luar negeri memang pencabangannya sound itu dasarnya sebenarnya dari elektro. Semuanya. Dia listrik dulu ya? Iya, listrik arus sama MIT kan dia lulusan dari situ. Nah, dari situ baru
untuk masuk ke dasar sound system suara itu apa, kok bisa keluar suara, ya kan crossover, orang bisa bikin speaker kan ada crossover kan, nah crossovernya itu kan ada hitung-hitungannya semua. Betul. Nah itu di elektro. Oh malah basicnya itu bagi teman-teman basicnya yang di belum situ. tahu. Orang-orang elektro pasti akan lebih paham untuk seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Berarti tapi kalau misalkan sekarang itu kan sekarang ini kan sudah ada mas sekolah, kita benar-benar sekolah kayak contoh SAE. Iya. Udah langsung penjurusan lagi, lu mau broadcast, lu mau live mixing atau lu mau recording, post production dan lain sebagainya. Tapi apakah menurut Mas Teguh tuh gimana tuh kalau itu tuh yang sudah ada sekarang gitu? Ya karena kan memang sound itu kan memang sudah, dia memang pengembangan dari elektro, namun orang untuk belajar sound kan nggak harus dari elektro. Tapi dengan sound itu kan luas kan, bisa ada recording, ada ini. Jadi pengembangan sound sendiri pun sudah sangat banyak. Iya. Kita kalau ngomong sound system kan mungkin kita taunya live nih. Yang biasa kita handle kan tempat ibadah, ya kan, gereja, masjid, ya kan, sekolahan, hall-hall, like itu kan live. Ada juga recording, ada juga apa ya istilahnya, kayak zoning kayak umpama hotel, main stadium, ya kan, terus kita main di teater, paging system seperti itu. Lalu untuk kayak di apa ya namanya, model-model kayak Trans Studio segala macam, Timpak lah itu. Itu pun juga sebenarnya pencabangan besar dari audio, dan itu kan ilmunya juga sendiri-sendiri. Nah, kalau orang mau belajar dari mana lah? Susah kan, karena sangat luas. Sedangkan makanya ada kayak SAE, sekolah seperti itu, David Klein segala macam. Nah, itu kan maksudnya ya dia ngasih dasarnya untuk apa sih? Recording, mungkin ada sekolah recordingnya, dasar-dasar sound system. Nggak perlu kita juga belajar di elektronya sih sebenarnya gitu, karena ya hasil jadi dari elektro ya sound system itu sih sebenarnya. Betul sih, cuma kalau diingat-ingat ya mas, perlu banget sih emang sih, apalagi mundur dikit, pengetahuan mengenai kelistrikan. Oh iya. Contoh zaman dulu sebelum ada speaker aktif, itu kan semua pasif, mas. Oh iya, pasif. Dan itu semua plugin manual, mas. Eksternal, maksudnya. Eksternal kan? Crossover, wah kayaknya jelek, kurang bagus. Oh, crossover sendiri. Nyeting sendiri. Semua sistem all customize. Tergantung yang dengar, tergantung yang setting. Iya kan, betul gitu kan? Iya, betul. DLMS kita ngatur sendiri, delay ngatur sendiri. Iya. Bener banget tuh, penting banget buat tahu. Kayak contoh, linernya kan kadang ada 8, ada 12. Kalau pasif, mungkin kalau untuk DNB sendiri kan, untuk sekelas-kelas DNB, Meyer L akustik, Meyer aktif ya? Meyer aktif. DNB, L akustik, lalu EAW, lalu ada Nexo, lalu ada apalagi nih, brand-brand tinggi lainnya. Itu powernya enak, sudah di preset mas. Langsung ketemu, suara enak. Kita ikut default aja udah enak gitu ya. Tapi kan kalau misalkan dulu kan, wah harus ngitung nih 8 ini main berapa ohm, ngelingnya gimana, powernya berapa, kayak gitu kan dihitung tuh mas. Bener banget sih ternyata sih. Tapi buat teman-teman info aja, dulu gue pertama kali masuk Promedia dan pertama kali belajar sistem tempak itu di Cebur Mas Teguh langsung. Bali. Trans Studio Bali waktu itu emang itu ternyata termasuk sistem besar ya mas ya? Dibilang besar sih sebenarnya enggak sih, ya mungkin tempatnya yang besar ya. Tapi secara sistem sih ya sebenarnya simple, enggak terlalu ribet sih. Satu rak gitu doang ya, satu rak 20 gitu ya? Iya, karena semuanya sekarang kan sudah, ya makanya itu IT, teknologi sudah berkembang, jadi untuk teknologi sound system terutama untuk Timpak pun sekarang lebih compact. Kalau Timpak zaman dulu itu kita dulu ngurusin yang sudah pakai sistem ya Trans Studio awal-awal itu kan Makassar, Ancol itu kan memang dia per wahana ya ada sendiri di sini. Tapi kalau sekarang kan satu wahana itu bisa dihandle dengan satu alat. Ya kan, ada prosesornya, memang prosesornya kompatibel untuk ratusan channel segala macam. Kita bisa ini, dan sebenarnya secara sistem sih ya nggak simpel ya sebenarnya sih, dibilang ribet juga enggak. Ribetnya tuh karena kita harus bisa ekosistem dengan alat-alat yang lain. Jadi umpama dengan video kita bisa
bisa ngobrol Iya, apa terintegrasi lah ya semuanya. terintegrasi semuanya sama lightingnya sama kalau ditimpakan ada Trigger. ada trigger Ada segala trigger. macem gitu kan. Jadi kalau lewat sensor segala macam Iya, ketika iya, iya. lewat ini Apa yang keluar? ya ini nge-trigger apa sebuah kereta ngelewatin ini terus ada robot-robotannya kan jalan dikasih efek suaranya keluar itu kan perlu di-trigger semuanya dan ya itu teknologi lah maksudnya. Iya. Sebenarnya ribetnya di situ, tapi secara sistem sebenarnya nggak terlalu sih. Waktu itu ingat waktu itu kita pakai sistem QSys ya Mas ya. QSys ya. Itu semua waktu itu pakai QSys Mas. Yang dari Makassar nggak? Oh enggak. Makassar nggak pakai QSys. Mulai yang belakangan ini. Makassar masih. pakai apa gitu Mas? Oh itu masih. Symmetrix. Enggak. Itu pun per wahana, jadi lokal. Jadi dia punya sistemnya sistem lokal di setiap wahana A, wahana B itu dia sistemnya sendiri-sendiri. Oh, awal-awal sekalipun ya sebuah sistem yang kecil lokal sendiri-sendiri itu pun juga kita juga main sama sensor segala macam. Oh, udah sama sensor juga. Dan ya maksudnya yang sensor kan juga vendor lain. Jadi kita cuman tinggal integrasi kita ngobrol, oh lu maunya apa nih? Oh, maunya gini. Oh ya udah jadi kita ngikutin maunya gimana gitu sih. Wah, mantap sekali loh, ini luar biasa. Ternyata selama ini kita suka masuk ya, kayak contoh teman-teman yang pernah masuk ke Trans Studio setiap wahananya. Kalau kalian pernah masuk entah itu di Werewolf, entah itu apapun itu masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba animasi atau enggak 3D-nya si werewolf-nya itu tiba-tiba keluar, wah, suaranya keluar. Ada waktu di mana nanti kita maju, dia mati, kita lewatin dia nyala lagi. Ternyata itu disetting, dibuatin sistemnya, digambarin, dipikirin semuanya dan ya cukup rumit bagi yang nggak tahu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita tahu basicnya, sebetulnya nggak begitu rumit banget ya. Dan sebenarnya pun mereka bangun seperti itu kan mereka kan juga investnya nggak sedikit ya pasti ya. Dan karena mereka invest nggak sedikit itu kan mereka juga ada konsultan dari luar. Nah maksudnya kita sebagai vendor bisa sih kita juga bikin seperti itu. Namun kan kalau ada konsultan kita akan lebih enak karena itu konsultan kan dia yang akan jembatanin kita dengan si owner kan. Jadi sebenarnya konsultan itu yang sudah mikirin maunya gimana, kebetulan kitanya juga ngerti, paham apa produknya, yang ngobrol ya isinya, ya maunya kayak gimana sudah dipikirin sama konsultan, kita tinggal yang eksekusi, programming segala macamnya, setting segala macamnya, udah sih dan jalan semua. Ya. Wah itu dahsyat sih. Waktu itu pertama kali belajar di sistemnya Trans Studio Bali itu awal ngejelimet, nggak tahu ini barang apa, tapi pelan-pelan cukup lama. Waktu itu sempat 3 bulan di sana dan itu belum ngerti. Nggak ada. Dan pas datang ke sini ternyata ditelaah lagi, oh ternyata sistemnya seperti ini, ternyata sistemnya seperti ini. Wah mantap banget Mas Teguh. Lalu Mas Teguh nih ada pertanyaan lagi Mas Teguh. Ya. Bentar. Markom saya nih agak kurang deh kalau masih pertanyaan. Nah, Mas Teguh sendiri ini kan sekarang ini kan menghandle langsung Mas, membawahi setiap project DNB bersama Pak Yosua pastinya ya. Iya. DNB ini kan mahal Mas, mahal banget. Apa yang bikin sampean tuh pede Mas bahwa wah DNB tuh kayaknya udah melekat banget gitu loh. Sampean tuh pokoknya tuh Teguh tuh DNB gitu. Kenapa pede gitu loh? Itu kan barang mahal, sangar Mas, mahal Mas. Ya, dibilang mahal juga relatif ya, namanya mahal kan relatif. Orang bisa beli Mercy pun juga, Mercy kan juga mahal. Tapi maksudnya ya mahal itu relatif, tergantung kebutuhan. Iya kan, maksudnya kita semua itu kan bilang barang ini mahal atau murah kan tergantung kebutuhannya. Tapi kalau memang kebutuhan dan ekspektasinya tinggi, ya kan, yang memang segalanya teknologi, apalagi kalau DNB ini memang salah satu speaker dan memang dia kelas dunia yang memang teknologinya itu kalau aku boleh bilang sih yang pertama sih sebenarnya ya. Jadi ya bukannya melebih-lebihkan, cuman memang di zaman 10 tahun bahkan lebih sih, 10 tahun yang lalu pun dia ini sudah preset. Semuanya sudah DNB itu mainnya sudah preset dari awal. Dari preset segala macam. Jadi mungkin kalau waktu itu dibilang kok kaku ya. Karena kalau preset kan semuanya sudah diatur sama pabrik. Betul. Ya, udah kan? Ada orang yang botak mikirin. Iya. Jadi kok kaku ya? Nah
seperti potongan nih, maksudnya crossover. Crossovernya kok kaku nggak bisa kita rubah-rubah. Tapi kalau kita main kayak di ya merek-merek yang lain, orang kita masih bisa ngerubah-rubah dari LMS-nya, ya kan? Apalagi kalau pasif kan kita harus mungkin dari pabrik sudah ngasih settingannya, standarnya. Oh, umpama kita nggak cocok ya kita masih bisa ini. Tapi kalau di sini semua nggak bisa, semua firm nih, ya lu harus segini. Bahkan waktu itu banyak sekali pertanyaan. Kalau zaman dulu kan kita sering nih ada face checker, ya kan, tempelin lah ke sub, ya tempelin lah, apalagi ke linear, tempelin lah ke low-mid-nya, high-nya. Ini kebalik nggak ya fasenya, kebalik nggak ya gitu-gitu. Tapi kalau sekarang mana? DNB udah nggak perlu ya? Iya, rental yang modernnya sekarang lah. Ada nggak yang masih pakai face checker? Dok. Nggak ada. Ya karena apa? Maksudnya gini sih, perusahaan-perusahaan yang sudah seperti ini itu dia sebenarnya meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Makanya udah kamu ngikutin, kita sudah R&D, ya. Mereka sudah punya departemen untuk R&D segala macam. Kamu ngikutin, kamu tinggal ngikutin caranya kita kan di training juga kan. Oh seperti ini, ya. Harus ini sih. Lama nggak dulu Mas belajar? Enggak. Justru DNB itu gampang. Iya sih, setelah saya tahu sih. Justru DNB itu gampang. Nah, itu yang jadi poin positif. Kenapa kok apa ya? Artis, apalagi artis luar negeri. Datang ke umpama ada promotor mau datengin mereka dari luar, mau ada konser, ya kan? Ini udah jadi rider ini. Betul. Udah jadi riders ini kan. Ini buat sekalian aja sedikit info. Jadi DNB Audio Technique ini adalah one of the biggest audio inventory ya Mas ya? Sound system inventory ya Mas ya? In the world. Betul. Bayangin aja. Jadi banyak banget. Siapa lagi? Kalau mau ngomong Guns N' Roses mintanya ginian. Celine Dion mintanya ginian. Kalian mau ngomong siapa lagi? Artis-artis Hollywood yang kalian tahu. Cek deh. Kurang lebih tuh kalau misalkan konser besar tuh kita cuma lihat sistemnya tuh sedikit sih speaker sih. DNB, L akustik, Mayer, terus ada Nexo mungkin beberapa, terus ada Adamson, lalu ada EAW. Paling yang famous yang gue lihat sih bisa dipakai ke semua tipe jenis musik. Cek deh, kalian mau nge-jazz DNB berangkat, kalian mau EDM DNB berangkat. Tapi apakah ada speaker yang khusus buat EDM? Ada. Tapi maksudnya DNB itu memang menyediakan sampai segitunya. Itu dia. Beli, benar tadi Mas Dulu bilang kalau misalkan mahal itu relatif. Kalau misalkan satu alat bisa mengcover hampir semua kebutuhan, kenapa kita harus nyari satu-satu nih? Masih kita mau keteng lagi yang ini buat DJ, ini buat ini. Bu, ini apalagi Mas Teguh, gini Mas Teguh. Harganya ini kan fantastis Mas. Dan ini nggak pernah dijual, orang nggak pernah tahu berapa harga per unitnya. Mereka ini hanya menjual per sistem. Per sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau habis ini jangan ada yang tanya ya, Mas itu power berapa harganya? Jangan ditanya. Dan jangan pernah dibandingin, Mas kalau misalkan sama Paslab gimana? Enggak masuk. Mau ngomong apa nggak masuk pokoknya. Bilang sama Kron masih nggak dapet. Jadi ini tuh memang harus per sistem. Kalian harus ngomong kebutuhan kita tuh ini loh. Kita butuhnya speaker segini banyak, kiri kanan, subnya segini. Kira-kira gimana dan berapa? Itu. Kalau DNB tuh gitu tuh. DNB tuh udah bukan lagi yang kalian datang, Mas, power ada nggak Mas? Power. Itu berapa tuh? Berapa watt? Kalau misalkan ini sama speaker itu bisa nggak? Bisa. Sama speaker itu bisa. Bisa. Udah nggak gitu Mas. Udah nggak gitu. Semuanya dengan DNB itu diukur, apalagi DNB ini punya rekok ya Mas ya. Sekarang sih hampir semua speaker sebetulnya ada ya Mas ya. Bisa ngukur, ilustrasikan. Simulasi betul. Simulasi kepada ruangan yang mau nanti diinstal. Kalau pakai speaker ini, respon frekuensinya berapa terhadap ruangannya, lalu dB-nya berapa. dB-nya berapa, lalu dan apakah pas, kekencengan kah, terlalu pelan kah, oke kah?
Ini kalau DNB itu gitu tuh, kalau DNB. Nah, untuk Mas Teguh sendiri Mas, dari pertama kali Mas Teguh pegang DNB, udah berapa banyak project Mas yang pernah Mas Teguh handle Mas? Nggak banyak lah, tapi ya ada aja sih. Ya karena memang untuk DNB kan memang niche market ya. Tapi tetap ada peminatnya, tetap ada tetap ada peminat, tetap ada yang mau, bahkan rental pun juga itu sebenarnya pemakan terbesar juga sih untuk Pastinya, DNB ya. pastinya. Karena memang untuk rental DNB itu sangat memudahkan mereka sih. Karena kan kalau namanya rental mereka butuh kerjanya bongkar pasang, butuh cepat, butuh ringkes, simpel kerjanya. Satu-satu. Ya, satu-satu lah itu. Itu dan udah gitu salah satunya. Yang kerennya lagi, ini bener-bener udah kayak kalian beli Mercy sih. Lifetime garansinya DNB itu kalau kalian beli dari baru itu 5 tahun, Bos. 5 tahun. Bener deh. Kalau misalkan itu barang rusak, diklaim, diganti. Bener-bener sampai segitunya, 5 tahun ya. Gila. 5 tahun tuh kalau misalkan dibuat rental udah BP jauh kali, Mas. Iya. Jadi itu udah top banget mengenai garansinya, after sales-nya juga, dan memang SOP-nya juga pun sangat tinggi ya. SOP-nya mereka tuh terhadap standar audio pemasangan. Bahkan waktu itu kita pernah ada satu project, kita masang seri apa, DNB malah merekomendasikan untuk mengganti dengan seri lain ya Mas ya. Si GMS ya waktu itu ya. Oh iya. Yang J itu ya. Iya. Jadi akhirnya diganti dengan Y dan V. Iya. Nah tapi Mas Teguh, kalau untuk Mas Teguh sendiri Mas, DNB ini kan punya banyak tipe ya Mas ya. Ada V series, ada Y series, ada T, ada XS, lalu ada J, SL series, KSL, GSL, betul kan? Betul. KSL, GSL. Dari semua tipe itu mana yang Mas Teguh suka? Yang Mas Teguh kalau denger, wah ini karakter nih, speaker nih, tipe ini nih gua banget gitu. Mana yang paling Mas Teguh suka? Ya tergantung ini sih. Yang paling disuka ya tergantung dipakainya mau di mana. Nggak, tapi kalau membuat Mas Teguh denger gitu. Ya kalau mau yang paling suka ya pasti paling topnya lah ya. Ya paling top of the line-nya. Sekarang yang paling top kalau DNB apa Mas berarti Mas? GSL. Ya. GSL itu berapa tuh Mas? Dia 14 inch. 2 liner iya. Liner ya? Bikin linernya 2x14 inch ya betul. Kalau nggak salah dia subnya ada yang 3x21 ya Mas ya? Iya, subnya memang SL series itu pakainya 3x21 semua itu. Jadi 3x21 John. 3x21 bayangannya gini, kalau misalkan ruangan lu 3x4 dipasangin tuh satu bubar semuanya. Itu bubar ruangannya. 3x21 ya Mas? 3x21. Kalau misalkan di Indonesia rental udah ada yang punya? GSL sudah ada yang punya. Siapa tuh Mas? Ya salah satu rental besar juga sih. Ada beberapa sih. Disebutin ya? Sebutinnya nggak apa-apa. Ya nggak. Dari si Total ya. Total atau apa ya? Total tuh punya ya? Energy 9 ada. Energy 9 punya GSL? Mereka pernah punya event pakai GSL juga. Terus Sumberia itu sih. Sangar ya. Ya rental-rental besar sih pasti punya. Karena Total memang punya ya ternyata. Punya. Sangar. Sorry kok Total. Apa? Energy 9. Energy 9. Sangar loh. Kalau udah punya GSL John, waduh. Karena waktu itu kan itu jadi jadi Raiders. Kalau nggak salah Boyzone ya. Boyzone waktu datang ke sini. Oh iya. Mintanya GSL ya. Satu itu, kedua waktu itu aku lupa deh acara negara atau acara pemilu atau apa deh. Pakai GSL. Pakainya GSL. Itu gede sih. Gede banget itu. Gila, GSL tuh gede banget asli, gede banget. Dulu bayangin aja speaker 2x14 liner itu. Kalau lu pasang 8 kiri 8 kanan, dahsyat itu. 8 kiri 8 kanan sih. Oke Mas Teguh, pertanyaan berikutnya Mas. Sekarang ini kan di samping kita ini kan ada D40 nih Mas. Ya. D40 ini adalah ini line up terbaru ya, power ampli ya. Line up terbaru, power amplinya si DNB sendiri. Semua sudah built-in preset. Bocoran dikit nih Mas mengenai si D40 ini Mas. Kira-kira ada nggak sih perbedaannya dia dengan tipe-tipe lainnya? Tipe lainnya pasti karena dia keluar
memang ini baru mungkin ya, baru launching mungkin 6 bulan belakangan ini sih dia. Cuman ini kita baru bener-bener sampai ya. Kita baru dapat ya karena memang rebutannya sama negara-negara lain, kebutuhan globalnya memang gede. Apalagi ditambah sekarang konser udah mulai jalan ya. Di luar negeri betul. juga. Jadi rental company kude di luar sana tuh udah pada hidup lagi nih. Ya. Ini kalau D40 ini Mas Teguh berarti ini kan yang tipe untuk touring ya Mas ya? Untuk touring betul. Untuk touring jadi D40 ada. Sebelumnya dia sudah ada yang 40D, tapi itu installation series betul ya? Iya, 40D. Installation series. Sekarang mereka ngeluarin lagi yang D40. Nah, D40 dengan 40D secara spek apakah beda, Mas? Secara spek akan ada beda. Oh ya? Iya dong. Di mananya, Mas, kalau misalnya itu? Jadi kalau yang mobile kan dia memang kebutuhan memang untuk mobile. Jadi contoh paling gampang sih kalau mobile sama installation, kalau mobile ini punya layar. Punya layar. Ya, layarnya pun layar sentuh semua, ya kan? Tapi kalau bukan di 40D bukan layar juga, Mas? Enggak. Oh, 40D bukan layar ya? Sorry ya, 40D. 40D setahu aku layar deh. Layar ya? Layar, tapi yang membedakan dia nggak ada. Oh, sorry, iya. Multi jack nih. Terus nanti aku coba cek ya, karena kan yang 40D kita juga barang belum datang. 40D betul. Belum datang. Jadi memang yang launching baru di 40. Oh, seri 40 tuh memang baru. Iya. Oh, seri 40 ini memang baru. 40D dan D40 tuh baru memang. Baru. Wah. Secara kebutuhan bukan kebutuhan power, tapi output powernya itu sama. Output powernya sama. Output power sama. Cuman yang membedakan itu D di depan sama D di belakang. Itu D depan itu untuk touring. Kalau D di belakang itu untuk installation. Untuk installation. Nah, biasanya untuk installation itu di port belakang itu kan kalau sekarang kan di 40 ini ada Ethercon. Ethercon betul. Ethercon, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ada PowerCon-nya pun juga ada dan dia memang khusus ya karena memang kebutuhan powernya gede kan. Terus ada juga NL. NL4 ada, NL8 ada. Nah, tapi kalau yang installation series dia nggak pakai NL tapi dia pakainya Euroblock. Karena kan memang installation kita nggak perlu cabut colok. Sedangkan kalau yang mobile kan kita perlu cabut colok dan itu butuh cepat kan, makanya pakainya konektor NL. Sebetulnya kenapa dipisahkan? Karena memang tujuannya hanya untuk mempermudah ya. Betul. Dan lagi juga kan itu memotong kos ya. Memotong kos, iya. Karena setahu saya tuh memang untuk semua barang DNB yang installation system dan lebih installation murah. series dan series. touring series itu memang lebih murah yang installation ya? Ya, lebih murah yang installation. Gampangnya kalau misalkan speaker itu kan dia kadang-kadang ada yang nggak ada gagang, nggak ada handle-nya. Iya. Jadi installation series kadang-kadang emang ya cuma dipantengin aja. Dipantengin, fix installation sekali gitu. Kita pasang umpama konektor di belakangnya udah beres sih sebenarnya, nggak banyak cabut colok. Sedangkan kalau mobile kan banyak cabut colok. Nah, sedangkan kalau installation kan tadi aku bilang ada beda kan speknya kan. Tapi secara output powernya akan sama. Tapi yang membedakan itu kalau di installation, karena kan kita kebutuhan installation itu beda kan dengan si mobile. Kalau mobile kan lebih banyak untuk portable, sedangkan kalau installation itu ada yang namanya GPIO, General Purpose Input Output. GPIO. Jadi GPIO itu umpama itu power mau dikontrol pakai third party. Umpama ada kontrol lain, umpama control 4 atau yang lainnya RTI atau banyaklah itu Crestron, AMX gitu, itu bisa memungkinkan. Sangat memungkinkan ya? Sangat memungkinkan. Bahkan GPIO-nya kan kita bisa dikontrol, dia bisa ngontrol. Dia bisa dikontrol dan dia bisa mengkontrol. Ya. Terus umpama biasanya kalau kita pasang di gedung gitu kan, installation series kan kalau namanya di gedung, in case ada emergency, dia harus ngikut kan. Jadi ketika di suatu tempat, katakanlah ballroom lah, kita kan itu installation series. Ketika ada emergency alarm, si power ini juga diharuskan untuk bisa terima signal emergency. Nah gitu, jadi bisa terima dari GPIO-nya. Kalau umpama in case itu ada signal masuk ke situ, kita kan bisa program, maksudnya begitu ada trigger ini
apa yang harus dilakuin, Ya. apa yang harus di mute, apa yang harus dikeluarin, ada priority input atau enggak. Oh, dia Jadi gitu. jadi kalau yang di installation akan lebih banyak di situnya sih. Jadi memang penyesuaiannya adalah kebutuhan, ya memang jauh berbeda sih ya, kebutuhan installation dan kebutuhan portable gitu. Ya. Tapi Mas Teguh, dari ampli-amplinya DNB, fitur apa yang Mas Teguh paling suka? Sebenarnya fiturnya pun kalau Ada mungkin ada satu fitur yang menurut Mas Teguh kayak wah gila nih, dahsyat. sebenarnya nih fitur kalau untuk zaman sekarang ya itu mungkin umum ya. Udah umum ya jatuhnya. Mungkin udah umum, tapi 8, 10 bahkan belasan tahun yang lalu itu sudah ada. Di power yang lama yang sudah discontinued itu sudah ada. Itu untuk ukur input dan speaker. Oh. Jadi umpama ini power 4 channel. Itu kita pasang ke semua speaker. Jadi kita nggak perlu nyalain satu persatu, kita bisa scan impedance-nya. Oh, ini kok ada yang error. Kalau ada yang error kan pasti bisa jadi itu kabel itu nggak connect. Nggak connect bener. Bener ya kan? Atau dia nge-short. Ya kan, masangnya nggak bener. Atau memang speakernya ada kendala. Itu bisa langsung ketahuan sebelum kita nyalain speaker. Dahsyat ya. Bahkan waktu itu speaker bunyi segala macam, scan itu bisa jalan live juga, itu juga bisa. Iya. Gitu. Jadi iya. ya itu mungkin kalau di speaker lain pun untuk zaman sekarang sudah mungkin sudah umum ya. Di kelas yang sama ya. Ya, di kelas yang sama. Itu mungkin sudah umum, tapi ini dari dulu sih. Dari dulu itu sudah ada. Makanya itu kan yang dibilang dia ini teknologi pertama, ya mungkin ya dia itu teknologi pertama, lalu untuk rental company itu sangat memudahkan dalam maintenance. Rental naikin umpamalah linear kita bilang namanya rental 16 kiri 16 kanan. Ya kan? Kita nggak connect satu aja, kuping kita nggak kedengeran loh. Kita taunya umpama ada yang setting nih analyzer nih. Oh, kok ada beda. Yang akan ketahuan ya dari situ, dari grafiknya kan, kok ada beda, dan pasti suspek pertama kan, wah ini speakernya pasti ada yang nggak bener nih, gitu. Nah kalau di DNB itu sudah langsung scan, oh ternyata ada yang nggak connect, ketahuan. Ya kan, ada ketahuan. Oh, ataupun connect ternyata ada low-nya mati satu, ada high-nya mati satu. Nah itu dia tuh, kerennya tuh, kerennya DNB tahu. Untuk maintenance segala macam kayak gitunya sih memudahkan sekali ya. Top number one lah sebenarnya. Nggak perlu. Jadi untuk ngecek speaker sih sehat nggaknya speaker sebenarnya kita tinggal scan doang, itu udah beres. Kalau punya mobil tuh udah kayak nyolok buat injeksi doang tuh ketahuan. Iya. Wah beres banget ya kalau DNB ternyata ya. Semenarik itu. Tapi ada satu fitur yang gue juga cukup suka dari DNB adalah, maksudnya beli barang mahal tuh emang nggak pernah bohong gitu loh. Adalah kayak contoh, DNB ini kalau misalkan kalian kasih output power ke speaker, kalau misalkan si powernya bermasalah atau mungkin ada kesalahan tegangan ya Mas ya, jadi dia tidak akan menyalurkan arus listrik ke speaker yang dituju gitu loh Mas. Jadi dia benar-benar langsung protect, nggak boleh keluar, harus cek gitu loh. Ibarat kata ngomong kayak gini, kayak ini nggak bisa bro, ini lo harus cek deh kayak ini deh sebelum. Nah karena ini kalau misalkan gue buka pasti speaker lo kenapa-napa. Kalau dia bisa ngomong tuh kurang lebih kayak gitu, dan udah gitu kalau misalkan custom ya, maksudnya nggak pakai DSP, kadang-kadang kita mikir waduh power di sini 100 meter tuh baru speaker gitu loh, narik ya, wah ini lost power nih, ini pasti nggak dapet nih. Iya. Ini DNB kalian tinggal sesuaiin doang, panjang kabelnya mau berapa, di kabel yang sama kalian ngelink berapa. Gitu. Ini dahsyat nih, asli dahsyat banget. Oke, jadi bagi teman-teman yang penasaran mau mendengar DNB, kalian bisa datang langsung ke Promedia. Kita adalah distributor DNB. Di sini barangnya ada di stok. Apapun yang kalian pingin dengar atau pingin tanyakan, bisa langsung juga hubungi di call center kami. Nanti juga bisa lewat direct message maupun Facebook. Nanti kita akan lanjuti dan akan kita respon pastinya ya. Karena Promedia adalah distributor resmi untuk DNB di Indonesia sendiri, dan di sini juga ada service center dan support centernya. Jadi please langsung aja nanti hubungi nomor-nomor atau mungkin official account kami di bawah.
Buat teman-teman juga jangan lupa untuk komen, subscribe, dan bagikan. Dan buat teman-teman juga yang punya kenalan sound engineer, aduh, kita tuh baca kalian tuh punya banyak banget rekomendasi. Tapi please kalau kalian punya nomor teleponnya, oh itu lebih top. Lebih top, kita bakal hubungi. Kalau memang bisa nanti kita akan datengin ngobrol di sini. Itu lebih top lagi. Tetap produktif dan berkarya selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Karena Promedia adalah gampang terjangkau ya buat teman-teman. Apa sih gua? Karena Promedia adalah sport. Jadi sabar. Diam. Oke, jadi bagi ini tuh apa? Oke, tadi udah.